Mister X mengangkat tangannya. Makhluk aneh berukuran besar pun berterbangan ke arah kami. Nyi Ambar terbang untuk menghadang pergerakan mereka. Ia membentang kain merah sebagai penghalang. Kain itu robek akibat cakaran makhluk besar. Nyi Ambar menciptakan tembok berwarna merah, tapi dengan mudah dihancurkan oleh mereka. Kakek Danu bergabung sembari membawa kujang emas. Sebuah benturan energi pun terjadi antara kujang emas dengan pukulan salah satu makhluk yang wajahnya seperti ular. Hati-hati di lantai, ayahnya Grisel berteriak seraya menghentakkan kakinya. Ada semacam tentakel yang keluar dari lantai dan berusaha menggapai kaki kami. Kakek Abdullah menarik satu tentakel, lalu terbang ke udara. Terlihat sosok berbentuk gurita ikut tertarik olehnya. Brak! Pintu di belakang kami terbuka. Ada puluhan kuntilanak, pocong dan beberapa jin korin yang menyerang kami. Grisel mengeluarkan keris saktinya dan menghabisi mereka satu persatu. Kita tidak bisa berdiam diri saja, ucap Albi. Iya, balasku. Albi melepaskan sukmanya, lalu terbang membantu kakek Danu yang mulai kewalahan menghadapi serbuan makhluk besar yang tak ada habisnya. Bapak bisa jagain badan kita? Tanyaku pada ayahnya Grisel. Sangat bahaya jika tubuh kami diambil alih oleh salah satu makhluk itu. Bisa, balasnya. Makasih. Aku melepaskan sukma dan memanggil pedang simitar dengan tebasan yang luar biasa berhasil memotong tentakel yang membelit kakek Abdullah. Kakek nggak apa-apa, tanyaku. Kenapa kamu melepaskan sukma? Balasnya. Soalnya nggak enak sama nonton doang. Melepaskan sukma di saat ada banyak jin di sekitar itu sangat berbahaya. Tenang, ada ayahnya Grisel yang jaga. Tiba-tiba muncul burung besar berwarna hitam dari langit-langit. Burung itu menyerang kakek Abdullah dengan cakarnya. Kakek Abdullah menahan serangan dengan tongkat kayu miliknya. Di saat bersamaan, ada tentakel yang menarik kakiku. Saat akan mengayuhkan pedang, tentakel lain berlebih dulu melilit pedangku. Nyi Ambar menoleh padaku, lalu melemparkan tusuk konde emas. Dar! Tentakel yang melilit pedangku hancur seketika. Dengan cepat akur mengayunkan pedang dan memotong tentakel yang lainnya. Ada yang tahu cara ngebunuh gurita? Tanyaku. Kamu potong lehernya saja, Lang. Saud Albi sembari menghindar serangan dari ular besar. Lehernya di mana? Tanyaku seraya mengamati makhluk berbentuk gurita yang dari tadi bergerak-gerak tak jelas. Ada di bawah kepala, saud Albi. Itu juga aku tahu. Kenapa masih bertanya? Aku kesulitan mencari lehernya karena tertutup oleh belasan tentakel yang meliuk-meliuk. Tentakel itu sungguh luar biasa. Sudah dipotong pun tetap tumbuh kembali. Bruk. Albi tiba-tiba meluncur ke tanah akibat terkena kibasan ekor ular besar. Cuy! Ular itu menyemprotkan racun ke arah Albi. Nyi Ambar menarik tubuh Albi dengan selendangnya, sehingga tidak terkena racun ular yang mematikan. Makhluk gurita berusaha menyerang Albi. Sontak aku terbang menukik untuk menghalau pergerakannya. Kini aku bisa melihat kedua matanya yang besar dan berwarna kuning. Mata mengerikan itu menyorot padaku. Tentakel yang tadinya meliuk-meliuk dan bergerak ke arah Albi, kini beralih padaku. Aku fokus pada tentakel yang bergerak mendekat. Ada 2 bergerak seperti ular di lantai dan 3 bergerak di atas kepala. Kuayunkan pedang simitar, sukses memotong tentakel yang berada di lantai. 3 tentakel lain meluncur dengan cepat. Sontak aku melangkah mundur untuk menghindari serangan. Salah satu tentakel yang paling besar memukul lantai dengan kencang. Pukulannya membuat lantai bergetar
sehingga aku kehilangan keseimbangan. Bruk! Tubuh ini terjengkal karena dorongan dari salah satu tentakel, sementara tentakel lainnya berusaha meraih kakiku. Aku mengibas-ibaskan pedang untuk mencegah tentakel mendekat, namun tiba-tiba kaki ini ditarik dengan kencang. Spontan aku menancapkan pedang simitar ke lantai, sementara dua tentakel lain melilit tubuhku. Aku mencoba bertahan sekuat tenaga. "Bi, Albi!" teriakku, meminta tolong. Namun ia sama sekali tak menyaut. Aku mencari keberadaannya, ternyata ia sudah menghilang. Terpaksa harus berjuang sendirian untuk menghadapi makhluk gurita ini. Aku menarik pedang simitar dari tanah, membiarkan diri ini dibawa oleh tentakel. Saat ada kesempatan, ku ayunan pedang untuk memotong kedua tentakel besar yang melilit tubuh ini. Teng! Aku gagal memotongnya. Ternyata cahaya di pedang simitar meredup. "Hilangkan rasa takut dalam dirimu, Lang," kakek Abdullah mengotakku melalui batin. Aku menutup mata sebenarnya dan menarik napas panjang, menghilangkan rasa takut sekaligus panik dalam diri. Setelah dirasa lebih tenang, aku mulai merapal doa. Pedang simitar pun kembali berterang. Di saat itulah aku mengayunkan untuk kedua kalinya. Dua tentakel besar berhasil dipotong sempurna, membuat makhluk menjijikan itu menjerit kesakitan. Kini hanya tinggal satu tentakel lagi yang lumayan sulit digapai. Aku kembali menancapkan pedang simitar ke lantai. Namun tentakel itu tiba-tiba menarik kakiku hingga melayang di atas tanah. Aku berpegangan pada gagang pedang simitar yang masih tancap di lantai. Pedang itu hanya sebuah simbol kekuatan. Kamu bisa menaruhnya di mana saja, tidak hanya di tangan. Terdengar suara kakek Abdullah. Kenapa di saat momen menegangkan seperti ini, ia masih menggunakan bahasa kiasan? Aku mana sempat berpikiran jernih. "Jernihkan pikiranmu, Lang," imbuhnya seperti tahu isi hatiku. "Tinggal kasih tahu langsung aja," gerutuku melalui batin. "Ini pelajaran untuk kamu." Aku hanya bisa menghela nafas. Sempat-sempatnya kakek Abdullah memberi pelajaran dalam situasi seperti ini. Namun perkataannya ada benarnya. Ku coba menenangkan pikiran, meski kakek ini mulai terasa sakit akibat gigitan tentakel. Aku fokus dengan pesan kakek Abdullah, kamu bisa menaruhnya di mana saja. Menaruhnya di mana saja, gumamku. Apa maksud kakek Abdullah di dunia jin aku bisa menggunakan kaki sebagai tangan? Ku coba membayangkan, tapi tidak berhasil. Aku terus membayangkan berbagai cara, tapi pedang simitar sama sekali tidak bergerak. Sementara kaki ini ditarik semakin kencang, khawatir akan putus. Entah ide dari mana, aku membayangkan pedang simitar berada di dalam tubuh ini. Ajaibnya, pedang itu berubah menjadi air yang bercahaya dan masuk melalui ujung jariku. Aku kembali diseret oleh tentakel itu, namun kali ini tubuh ini terasa begitu ringan. Aku bisa bangkit dengan mudah dan memegang tentakel itu. Ku baca doa sembari, meremas tentakel dengan kuat. Kulitnya yang keras pecah, cairan berwarna hitam menyembur ke wajahku. Makhluk gurita kembali menjerit kesakitan. Di saat itulah aku terbang dengan cepat ke arah lehernya, lalu memeluk lingkar lehernya sambil membaca doa. Ia menyemburkan semacam cairan hitam ke tubuhku, namun itu tidak membuatku berhenti memeluk lehernya. Krek! Lapisan kulit terluarnya yang keras akibat pecah. Aku memukul lehernya dengan sekuat tenaga. Tubuhnya yang besar sudah mulai goyah. Di saat itu, membayangkan pedang simitar muncul di genggaman. Kurasakan ada air yang mengalir dari ujung kepala menuju ujung jemari. Air itu berubah menjadi pedang simitar.
Iya! Aku berteriak seraya menebas lehernya. Leher gurita itu terpotong dan cairan berwarna hitam menyembur ke segala arah. Aku tak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang membuatku tercukup jauh. Aku mengusap wajah membersihkan cair hitam yang menutup mata. Ternyata bukan hanya aku saja yang terpental. Ada Albi dan kakek Danu yang bergeletak tak jauh dariku. Itu serangan siapa, Bi? Tanyaku. Mr. X, balas Nyi Ambar yang masih melayang di udara menghadapi beberapa makhluk sekaligus. Aku menenada melihat kakek Abdullah yang sedang sibuk melawan sekawanan burung hitam. Ini gimana cara bersihinnya? Tanyaku. Cairan gurita tadi begitu lengket. Kakek Danu terbang menghampiriku, lalu mengusap pundakku berapa kali. Cairan hitam yang menempel tubuh ini pun menghilang. Makasih, kek. Ya, balasku. Kini mataku fokus pada Mr. X yang tadi masih melayang di udara. Padahal ia belum melakukan banyak pergerakan, tapi serangannya begitu kuat. Entahlah siapa yang berada di balik jubah itu. Itu orang dari tadi terbang mulu, udah kayak David Copperfield, ucapku sambil menatap Mr. X. Iya, kemampuannya luar biasa, saut Albi. Dia itu terbang pakai tali apa bantuan jin? Tanyaku, karena tidak melihat ada jin di sekitar Mr. X. Saya tidak tahu, Lang. Yang jelas apapun bisa terjadi di dunia ini. Benar kata Albi, banyak hal yang tidak mungkin bisa terjadi di dunia jin, terbang, menghilang, berpindah, atau menggerakkan sesuatu. Itu sudah jadi kemampuan dasar jin level tinggi. Saya rasa jin milik Mr. X mempunyai tingkatan itu, saut kakek Danu. Dia gerak, seruku saat melihat Mr. X mengangkat tangannya. Tak lama kemudian, semua pasukan monster yang tersisa bergerak mendekatinya. Akan ada atraksi apa lagi nih? Sebuah kabut hitam muncul dari Mr. X. Kabur itu perlahan menutup sebuah ruangan. Sehingga pandangan kami terbatas. Kakek Abdullah dan Nyi Ambar bergerak mundur. Aku bisa mendengar suara desisan ular, suara lumayan besar dan menggema. Kabut hitam mulai menepis, sesosok makhluk berukuran super besar muncul dari balik kabut. Bentuknya seperti ular, ternyata Mr. X melakukan ritual penyatuan untuk kedua kalinya. Serem bener, ucapku. Dia adalah Lidok, ucap ayahnya Grisel. Spontan, aku dan Albi menoleh padanya. Bapak tahu tentang makhluk ini? Tanya Albi si paling penasaran. Meski aku juga penasaran dengan sosok mengerikan itu. Ya, itu adalah ular mitologi dari bangsa Nordik. Bagaimana bisa makhluk mitologi berada di dunia jin? Albi mulai melakukan wawancara eksklusif. Tadi saya dengar kamu bilang, apapun bisa terjadi di dunia jin. Ayah Grisel ternyata pendengar percakapanku. Iya, balas Albi tanpa bertanya lagi. Dan itulah yang terjadi sekarang. Makhluk yang dianggap hanya sebuah mitos, ternyata benar-benar ada di dunia jin. Bahkan, Gasa pun termasuk makhluk mitologi dari Jepang, Bi, ucap kakek Danu. Oh iya? Albi sudah mengerti. Nah, panggil saja Gasa buat ngelawan tuh monster, biar imbang, usulku. Mr. X sudah menutupi tempat ini, sehingga hanya anak buahnya saja yang bisa masuk ke tempat ini, ucapnya Ambar. Waduh, sudah dong kalau begitu. Nidok menatap ke arah kami dengan sorot mata kuning, sorot mata yang mengerikan. Ia mengangkat ekornya lalu membenturkan ke lantai, lantai pun berguncang hebat. Apa ayah tahu kemampuan dia apa? Tanya Grisel pada ayahnya. Sepengetahuan ayah, Nidok ini pemakan mayat dan sangat beracun, balasnya.
Sangat beracun ini gimana maksudnya? Tanyaku. Bisa membunuh bangsa jin dan manusia, saut kakek Abdullah. Hah? Serem amat. Aku terkejut mendengarnya. Sebaiknya kita harus hati-hati, ucap kakek Danu yang sudah memegang kujang emas. Aku sudah menenteng pedang simitar, bersiap melawan Nidok, berharap pedang ini bisa menebasnya. Kamu jangan melawannya, Lang, ucap kakek Abdullah. Yah, masa jadi penonton lagi? Sautku kecewa. Makhluk itu sangat berbahaya. Tak lama muncul seorang wanita berwujud setengah ular di kepala Nidok. Siapa lagi itu? Tanyaku. Saya nggak tahu, saut ayahnya Grisel. Nidok mengibaskan ekornya ke depan hingga tercipta angin yang sangat kencang. Wush. Aku terpental dan nyaris menembus tembok. Wanita ular terbang ke atas kepala Nidok, lalu menari-nari. Tarian yang membuat ribuan ular hitam bermata merah keluar dari lantai. Saya dan Grisel akan mengurus wanita ular itu, ucap Nyi Ambar. Baiklah, saut kakek Abdullah. Dengan demikian, aku dan Albi mendapatkan bagian melawan Nidok. Nyi Ambar terbang dan melemparkan pusuk konde ke lantai, sukses membuat banyak ular mati. Kemudian ia menyerang wanita ular dengan serangan tenaga dalam, berhasil memancingnya perhatiannya. Aku fokus melihat pergerakan Grisel yang sangat cepat, sehingga berhasil menampar wanita ular dengan mudah. Sekarang giliran kamu, Albi. Kakek Abdullah dan kakek Danu yang bergerak saat jarak kami dengan Nidok sudah semakin dekat. Monster itu kembali mengibaskan ekornya ke arah Albi. Beruntung Albi dengan cepat bergerak ke kiri untuk menghindar. Ekornya kembali bergerak kini ke arahku. Dengan polosnya, aku mencoba menghalau dengan pedang simitar. Alhasil, tubuh ini terpental karena hantamannya sangat kuat. Kamu nggak apa-apa, Lang. Grisel membantuku bangkit, padahal ia sedang sibuk melawan wanita ular. Nggak apa-apa, makasih. Balasku lalu terbang ke arah Nidok. Terlihat kakek Abdullah sedang berusaha melawannya. Puluhan demi puluhan ki ia kerahkan, tapi tak terdampak apapun. Kulitnya begitu keras. Aku membaca doa dengan sungguh-sungguh. Agang pedang simitar memiliki cahaya yang terang. Lalu kuayunkan dengan kuat pada ekor Nidok. Teng! Ekornya sama sekali tak tergores. Nidok melotot padaku dengan mata kuningnya. Ia berdisis dan menjulurkan lidah. Nidok menyemburkan cairan berwarna hitam. Kakek Abdullah menahan cairan itu dengan berisik gaib. Meski tak bisa menahannya terlalu lama karena cairan itu berhasil melelehkan perisai gaib. Kini aku memiliki dua pekerjaan. Pertama harus menghindar dari serangan ekor yang begitu kuat dan semburan racun dari mulutnya. Sungguh pekerjaan yang sangat sulit. Nidok mengayunkan ekornya dengan kencang. Aku memang bisa menghindar, tapi tidak dengan efek angin kencang yang diciptakannya. Tubuh ini terpental cukup jauh, tanpa sengaja menabrak ular itu. Awas, Lang! Grisel berteriak saat melihat wanita ular akan menggigitku. Aku berguling-guling di lantai, tapi banyak ular hitam sudah menyambut. Kuhantamkan pedang simitar ke lantai, membuat ular hitam tak mendekat. Nyi Ambar menarikku dengan kain selendangnya. Makasih, Nyi, ucapku lalu terbang ke arah Nidok. Aku bisa melihat kujang emas milik kakek Danu sedang berputar-putar di kepala Dok. Albi dan kakek Abdullah melakukan serangan bersama-sama, tapi tidak cukup untuk menemukan monster itu. Kami terbang berdekatan, layaknya 4 orang kesatria yang sedang melawan monster ular. Kesatria pertama sedang memegang pedang bercahaya, kesatria kedua memegang cambuk bercahaya, kesatria ketiga mengangkat tongkat bercahaya. Kesatria yang keempat sedang memegang kujang emas. Harusnya dengan kekuatan 4 pusaka ini bisa mengalahkan Nidok. Kamu harus hati-hati, Lang, ucap Albi. Iya, maaf.
Aku juga tidak tahu terpental untuk ketiga kalinya. Kakek Abdullah terbang dengan cepat ke samping kiri Nidok. Aku dan Albi terbang ke sebelah kanan. Sementara kakek Danu terus melancarkan serangan di bagian kepalanya. Kulitnya sangat keras, ucap Albi. Iya, apa kamu ada ide buat lawan dia? Balasku. Satu-satu peluangnya adalah menyerang mulutnya. Sejujurnya ide Albi ini bagus, tapi sangat buruk. Menyerang mulutnya berarti akan ada risiko besar terkena racunnya yang mematikan. Biar aku coba menyerang bagian mulutnya. Aku akan ambil risiko seperti itu. Apa artinya hidup jika tidak mau mengambil risiko? Kamu yakin? Tanya Albi. Ya, tenang saja. Aku nggak bakal mati kok. Baiklah, saya dan kakek Abdullah mengalihkan perhatian. Kakek Danu menciptakan ledakan di udara sehingga menimbulkan asap yang tebal. Saat asap itu menipis, kakek Abdullah mengambil kesempatan untuk melakukan serangan berbentuk bola cahaya ke wajah Nidok. Namun dengan serangan itu masih belum terdampak apapun. Monster itu malah mencoba mematuk kakek Abdullah. Aku terbang ke bagian belakang yang merupakan titik butanya. Sebuah pergerakan tak terduga dilakukan Nidok. Ia memutar kepalanya 180 derajat, membuatku sangat terkejut. Kamu pikir saya tidak tahu? Ucapnya lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Kakek Abdullah menciptakan angin dari kibasan tongkatnya. Angin itu berhasil mendorong tubuhku sehingga bisa terhindar dari serangan Nidok. Namun Nidok terus mengejar sembari mencoba mematukku. Kakek Abdullah berkali-kali mencoba mengalihkan perhatiannya. Sayangnya itu tidak berhasil. Mata Nidok hanya tertuju padaku saja karena fokus melindungiku. Kakek Abdullah sampai terkena kibasan ekor. Tubuhnya terpental, menembus tembok. Albi yang mencoba menyelamatkan pun terkena kibasan ekor Nidok. Beruntung ada kakek Danu yang menangkap tubuh Albi. Kini aku sendirian menahan serangan dari Nidok dan menggunakan pedang simitar. Aku terbang lebih tinggi, Nidok terus mengejar dengan melata di udara. Aku melirik ke bawah, mulutnya terbuka lebar dan lidahnya bergerak. Sudah pasti ia akan menyemburkan racun. Dengan lidah, aku berbelok ke arah. Terlihat kakek Abdullah yang terbang mendekat. Dari ujung tongkatnya, terlihat ada kobaran api. Terbang ke atas, perintahnya. Aku mengikuti perintahnya. Ada kobaran api yang sangat besar menyerang kepala Nidok. Aku terdiam sembari menjaga jarak dari kobaran api. Dalam hati ini berharap serangan kakek Abdullah kali ini berhasil melumpuhkan monster itu. Kobaran api menghilang bersamaan dengan tubuh kakek Abdullah yang tiba-tiba terpental akibat serangan ekor sial. Monster ini benar-benar sangat kuat. Aku bergerak menjauh, namun entah bagaimana, kepala Nidok sudah menghadang di hadapanku. Mau kemana? Ucapnya. Matanya memancarkan cahaya kuning, cahaya yang membuat tubuh ini tak bergerak. Mulutnya terbuka lebar, 2 buah taring panjang terlihat begitu mengerikan. Di ujung taring itu keluar cairan berwarna hitam. Nidok menyemburkan racunnya. Entah bagaimana sukma ayahnya Grisel sudah ada di depanku. Ia menciptakan tembok untuk menghalau racun. Namun tembok itu meleleh dengan cepat. Nidok menyemburkan racun untuk kedua kalinya. Ayahnya Grisel berdiri tepat di depanku dan menghalangi racun dengan punggungnya. Ia tersenyum sebelum tipis, lalu tubuhnya ambruk. Di saat bersamaan, Albi menarikku dengan cambuknya. Ayah! Teriak Grisel. Itulah sahabat cerita dari Sekte Para Pencari Tumbal. Ditunggu part selanjutnya.